Nusantara, senang terus berjumpa Anda. Kembali pemirsa, sebelum saya menceritakan segala sesuatu penganan yang akan saya sampaikan, resep apa dan menu apa, minta tolong ya sahabat Dapur Nusantara, subscribe channel kami dan jangan lupa pencet loncengnya ya. Kami akan kirimkan seputar makanan dan penganan terbaik seluruh Nusantara ke channel Anda. Pemirsa, hari ini saya ingin bikin apa? Hari ini saya ingin bikin satu penganan makanan onde-onde wedang jahe. Nah, berbicara onde-onde pemirsa ya, ada ceritanya ya. Onde-onde yang kita makan warna-warni itu kemudian pakai jahe. Biasanya di Kota Bogor kalau kita pergi di sana ada ya. Makan di musim dingin, kemudian makan panas-panas, enak sekali ya, dan kuahnya manis. Nah, hari ini kita akan bikin penganan ini. Penganan ini sebenarnya bukan makanan khasbi daripada Nusantara, tetapi adalah makanan etnis dari Tionghoa, negeri China. Di mana makanan ini sudah diperkenalkan pada zaman dinasti Han ya, pada tahun lebih kurang 200 sebelum Masehi. Nah, sampai masa dinasti terakhir, dinasti Qin di Cina, maka berkembanglah makanan ini menjadi satu makanan budaya. Makanan ini adalah makanan untuk memperingati pertama para leluhur. Nah, mereka ada sembahyang leluhur. Yang kedua, mereka memperingati apa? 5 unsur yang ada di bumi, yaitu terdiri dari kayu, air, api, logam, dan tanah. Nah, 5 unsur ini kadang-kadang dibikin 5 warna. Nah, maka kan ada di sini ada 5 apa? Ada warna merah, ada warna coklat, ada warna putih ya, ada warna hijau. Nah, itu 5 warna. Kalau kita makan onde-onde ini biasanya 5 warna. Nah, itu melambangkan 5 unsur. Nah, kemudian onde-onde ini bulat. Bulat ini menggambarkan apa? Keharmonisan, kesatuan. Nah, oleh karena itu makanan ini biasanya di negeri sana mereka itu semua pulang kumpul di dalam keluarga besar makan makanan penganan ini, artinya melambangkan keharmonisan. Nah, filosofi apa? Ya, 5 warna ini berbeda-beda. Nah, kita bangsa ini cukup banyak agama yang berbeda, kepercayaan yang berbeda, warna kulit yang berbeda, kadang-kadang pendapat pun berbeda. Nah, tetapi harus ada kesatuan dan persatuan. Nah, ini filosofi daripada makan onde. Maka orang China itu mempunyai persatuan yang sangat kuat. Oleh karena itu mereka mempunyai satu filosofi ini. Nah, kemudian bulat ini melambangkan apa? Keseimbangan ya, keseimbangan yin dan yang. Kalau orang sana bilang yin dan yang. Jadi hidup ini penuh keseimbangan. Misal kita orang yang berhasil, orang kaya, kita harus mengerti orang yang susah, orang yang miskin gitu ya. Kemudian perlu bersedekah karena kita berkelebihan. Kemudian kita ketika suka berbuat kesalahan, kita harus minta maaf. Nah, ini ada keseimbangan. Itu menggambarkan yin dan yang. Nah, bang penganan ini menggunakan air gula yang manis. Nah, yang manis ini apa? Hidup ini harus yang manis-manis, yang indah-indah. Dalam keluarga nggak boleh berantem, dalam keluarga nggak boleh bercerai-berai. Dalam kehidupan bangsa ini juga nggak boleh bercakar-cakaran. Kita harus menjaga satu dan persatuan. Bangsa ini, ingat kita hancur, itu dipecah belah karena tidak ada persatuan. Maka dijajah 350 tahun, ditambah Jepang lagi. Itu karena satu, bangsa ini diadu domba dengan satu politik divide et impera, memecah belah. Oleh karena itu kita belajar daripada untuk menjadi bangsa yang besar seperti Indonesia ini, kita harus selalu menjaga persatuan walaupun berbeda. Inilah makanan onde ini yang selalu diperingati di Indonesia maupun di seluruh dunia tanggal 21 dan 22 Desember. Nah, kalau tanggal biasa kalender setiap perubahan, misal tahun ini tanggal 22, tahun depan pasti tanggal 21. Ya, selalu diperingati tanggal itu di seluruh dunia. Ketika terjadi etnis dinasti pemerintahan terakhir Cina, Cina itu penduduk aslinya bermigrasi. Orang Tionghoa bermigrasi seluruh dunia ke Amerika, ke Afrika, termasuk ke Indonesia. Nah, oleh karena itu makanan ini sekarang dipengaruhi oleh etnis di sana. Oke, pemirsa, cukup saya untuk menceritakan sejarah daripada onde-onde ini. Baik pemirsa, saya akan langsung sampaikan bahan-bahan apa yang kita perlukan untuk membuat onde-onde ini ya. Pemirsa, lihat
ya. Sederhana, tetapi ini takarannya harus tepat. Kalau nggak tepat jadi masalah. Oke, saya menggunakan 2 tepung, ya. Tepung yang ada di sini, nah, ya, terdiri dari tepung ketan, ya. Kemudian tepung sagu, ada air putih, dan di sini ada air putih yang lebih banyak. Nah, yang di sebelah sini, ya, sebelahnya tepung ketan juga sama, bahan-bahannya sama, juga dengan menggunakan tepung sagu, ya, atau tapioka, air putih, dan ini adalah daun air suji, ya. Nah, saya menggunakan pemirsa 5 warna, ya. 5 warna, salah satu ini warna merah, kemudian warna kuning. Saya menggunakan tepung coklat sebagai warna ketiga, kemudian tepung itu yang putih 4 warna, dan daun suji warna hijau 5 warna. Nah, 5 warna ini yang diperingati oleh orang suku Tionghoa, yaitu 5 unsur. Nah, kalau kita memperingati begitu banyak ragamnya bangsa ini, ya, masuk di dalam satu tempat makanan menjadi manis. Oke, jangan ribut ya. Oke pemirsa, kemudian bahan isi di dalam ini hanya satu. Saya menggunakan daun suji, isinya terdiri kacang tanah. Saya aduk bersama dengan gula, ya. Kemudian untuk membuat kuah manis ini saya menggunakan air 1,5 liter, kemudian sedikit garam. Nah, ada di dalam piring ini. Kemudian gula pasir, ya. Nah, ini ada garam, ada gula pasir, ada daun pandan yang sudah saya sobek, ya. Kemudian jahe. Nah, pemirsa, itulah bahan-bahannya. Sekarang akan saya olah. Bagaimana saya olah? Pertama, yaitu tepung sagunya saya larutkan ke dalam air yang sedikit, ya. Nah, saya larutkan dulu. Baik yang satu maupun yang keduanya. Nah, yang ini juga sama. Yang air suji ini sama. Saya larutkan ke air yang sedikit, ya. Sagu ini ke air dulu. Kita aduk. Nah, biar aduk rata. Nah, pemirsa, saya akan olah yang daun suji dulu, ya. Saya masukin daun suji. Airnya kita rebus. Ingat sampai ia mendidih. Nah, pemirsa, saya akan nyalakan apinya. Iya, ya, saya akan nyalakan apinya. Nah, kita akan rebus sampai mendidih, ya. Nah, air yang kita larutkan ke dalam tapioka ini, yang sedikit punya, kita masuk ke semua. Nah, ya, kita aduk pemirsa, ya. Nah, setelah kita aduk ini, kemudian kita sisihkan sampai dia dingin, baru kita aduk, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, kita bikin adonan yang kedua yang lebih banyak. Nah, kita juga sama prinsipnya, kita masukin ke air, kita didihkan. Nah, pemirsa, airnya sudah mendidih. Untuk adonan yang lebih banyak, sama seperti ini, ya. Tepung tapioka yang sudah kita larutkan, kita aduk kembali. Kita masukkan ke dalam air mendidih ini. Nah, pemirsa, kita aduk, ya. Wis, gampang, ya. Bikin adonan sekarang. Nah, kita masuk ke dalam saringan ini lagi. Ingat pemirsa, ya, sampai dia agak sedikit dingin, hangat-hangat kuku, kita ulenin, ya. Sambil menunggu ulenin, saya akan bikin kuah ini langsung. Nah, pemirsa, garamnya saya masuk, ya. Gula, ya, jahe, daun pandan saya masuk semua. Nah, kemudian kita beri air, ya, langsung. Kalau dia mendidih, langsung dimatikan, sudah jadi air gulanya, ya. Nah, kalau bahasa aslinya itu apa? Pemirsa di sana bicara tangyen, ya. Tangyen, tang itu artinya kuah, yen itu bulat. Artinya kue bulat-bulat yang di dalamnya ada kuah berisi gula, maka disebut dengan tangyen. Nah, biasanya ini dirayakan puncak musim dingin. Nah, sekarang kalau di negara asal tanggal 22, tanggal 21 itu puncak daripada dingin, ya. Nah, airnya saya masuk, tinggal saya rebus sampai dia mendidih, larut, kita matikan. Oke? Nah, pemirsa, ini saya tuang. Nah, pemirsa, pada waktu kita nuang adonan ini bertahap, ya. Jangan semuanya. Kalau misalnya adonan kita merasa cukup, air suji ini atau air yang putih ini
tidak dikasih semuanya gitu loh. Nah pemirsa, yang hijaunya sudah jadi. Nah maka dia ada sisa air suji ini, saya tidak habisi semua, maka dia jadi begini. Kemudian saya bungkus dengan plastik wrapping ya, supaya apa? Supaya dia tidak kena angin, kemudian kering. Nah karena ketan ini, tepung ketan kalau kena air cepat kering dia ya, maka saya bungkus agar dia tidak kering. Nah saya akan olah lagi adonan yang lebih banyak ya. Saya masuk seperti sama dengan teknik yang tadi, jangan kita masuk semua. Nah pemirsa, adonan yang putih sudah jadi, saya bagi menjadi 4. Nah karena kita memiliki warna yang 5 warna, nah yang putih ini saya bungkus supaya dia tidak kering ya. Pemirsa harus bungkus jadi di dalam wrapping. Nah, 3 ini saya kasih warna. Pertama kita kasih warna coklat dulu ya. Nah kita kasih tepung coklat. Nah airnya seperti ini, ada lebih pemirsa. Jangan semua main tuang ya, kita masuk bertahap. Kalau ada kurang pun masih bisa kita tambah, tapi jangan banyak-banyak ya. Nah pemirsa, yang coklat sudah jadi, saya bungkus dengan wrapping. Sekarang kita bikin yang merah. Nah ambil yang putih, kita pipikan, kita kasih lubang di tengah-tengah, kita tetes, jangan banyak ya, 4-5 tetes aja ya. Nah kita tes dulu tingkat kemerahannya, masuk. Nah seperti ini, jangan banyak. Oke, kemudian kita aduk ya. Nah seperti ini pemirsa, nggak susah kan? Nah itu dia, sampai dia kalis ya. Kalau misalnya dia nanti kering, tidak begitu, bisa dikasih air pakai sendok teh ya. Nah pemirsa, warna terakhir merah sudah selesai. Nah tinggal warna kuning ya. Warna kuning kita tengah-tengah kita kasih lubang sama ya. Kita kasih 5 tetes. Nah cukup ya. Nah kalau airnya kurang untuk adonan bisa kita kasih 1 sendok. Nah jangan banyak ya. Wis pemirsa, lihat tuh sudah 5 warna ya. Warna ini ada artinya pemirsa ya. Kalau warna hijau ini saya agak banyak karena ada isinya ya, lebih besar. Ada isinya, saya isi kacang yang diberi gula. Nah ini melambangkan pohon karena daunnya hijau gitu ya. Ini putih melambangkan air. Nah, yang coklat ini agak hitam melambangkan tanah. Yang merah ini melambangkan api ya, melambangkan api. Dan yang warna kuning ini melambangkan yaitu apa? Logam ya. Nah, pemirsa, dari warna-warna putih, merah, kuning, coklat sudah saya bikin, kita bulat-bulatan seperti ini. Nah, lapisannya pakai kain ya pemirsa, jangan pakai plastik. Kalau sesuatu yang plastik atau piring, dia akan nempel ya. Maka menggunakan kain. Nah pada waktu nggak mau makan, nanti direbus sesuai dengan kebutuhan. Nanti ditutup biar nggak masuk angin. Kalau dia kena angin dia akan kering ya. Nah seperti ini. Jadi dia nggak mungkin nempel pakai kain ya alasnya. Kemudian yang warna ini 50%, saya sesuai kebutuhan. Mau makan 50%, saya baru bikin 50%, sisanya saya tunggu seperti ini ya. Takut keluarga yang lain mau datang, kita bikinin. Nah pemirsa, yang warna hijau cara isinya begini ya. Jangan banyak, sedikit aja. Nah setelah diisi, ditutup semuanya. Caranya begini. Nah tutup kan, kita gepeng sedikit, kita tekan. Nah kayak gini pemirsa ya. Kita gepengin. Nah, setelah gepeng kita mulai bentuk dia bulat-bulat sedikit. Nah pemirsa seperti ini, bulatnya pelan-pelan, jangan ditekan. Nah pemirsa seperti ini. Nah ya, oke. Nah pemirsa, air gulanya sudah mendidih, saya matikan ya. Nah kalau sudah mendidih, air pandan, daunnya kita buang, jahenya kita buang. Kemudian tinggal kita rebus, masukin onde-onde yang sudah kita bulat-bulat semua, kita masuk, kita rebus sampai dia mengapung. Nah kalau dia sudah mengapung artinya dia sudah mateng ya. Nah sekarang saya akan masukkan onde-ondenya ke dalam panci rebus ini ya, air gula. Nah pemirsa, sudah mendidih, sudah mengapung. Nah artinya onde-ondenya sudah matang ya. Nah saya akan tatah, saya matikan apinya. Wis mantep, wangi ya, wangi daun pandan, wangi jahe. Nah kita masukkan ke dalam mangkok saji. Nah pemirsa ya, masak kita semua sudah selesai. Untuk khusus penganan onde-onde wedang jahe ini ya sudah selesai. Pemirsa seperti ini sudah saya tata di atas mangkok saji. Nah cantik sekali, warna-warni. Nah pemirsa, dari acara ini
tinggal saya mau uji coba ya, bagaimana rasanya ini ya, terutama onde-onde jahe ini ya. Nah, saya akan coba pemirsa agar dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas dan citra rasa bahwa masakan ini juga sudah kami uji berkali-kali, khususnya dalam acara keluarga. Nah, sekarang saya coba ya. Wih, warna kuning saya ambil salah satunya. Warna putih, warna coklat, warna merah, ditambah satu, yaitu yang isi dalamnya ada kacang ya. Saya akan coba dulu. Mantap pemirsa, mantap. Wedang jahenya berasa, wangi dari daun pandannya berasa, dan ini empuk ya. Rahasia daripada onde-onde ini, waktu kita aduk, kita beri cairan ragi, bukan ragi ya, yang saya sebut dengan cairan daripada kanji ya, air kanji ya, sehingga rasa daripada ini rasanya empuk, tidak keras ya. Rasanya enak sekali. Dan ini ada resep dari zaman tempo dulu ya, yang saya dapatkan dari generasi ke generasi satu keluarga. Yang ada isi kacangnya nikmat luar biasa. Baik pemirsa, saya akhiri tayangan ini. Dan nikmatnya luar biasa, manis. Biarlah penganan ini dapat mencerminkan dalam kehidupan keluarga kita yang selalu harmonis, selalu bersatu, dan penuh keseimbangan dalam hidup ini. Baik pemirsa, kita sampai jumpa, tetap mantap, tetap oke di penganan berikutnya yang akan kami tampilkan ke channel Anda. Dan